Perkenalkan, nama saya Andra Bolano, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya 20 30 30 20 20 46. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang strukturalisme. Strukturalisme merupakan cara pandang secara filosofis terhadap objek atau realitanya. Ide dasar strukturalisme adalah penolakannya terhadap teori mimetik, eksprensif, dan historis yang sebelumnya telah memperoleh tempat dalam studi karya sastra. Tujuan pokoknya adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan metode formal. Metode formal menjalankan fungsinya dengan cara merekonstruksi teks melalui pemaksimalan konsep fungsi. Keempat konsep formalisme tersebut adalah: yang pertama, hakikat kesastraan atau bisa disebut literalisnesis merupakan ciri umum kelompok formalis. Yang kedua, fabula dan sujet merupakan konsep formalis yang paling terkenal. Cerita dan penceritaannya tentang plot dianggap sebagai konsep kunci dalam membedakan karya sastra, khususnya sastra naratif dan dengan sejarah dan peristiwa sehari-hari. Otomisasi adalah pemakaian bahasa yang sudah biasa atau biasa disebut otomatis. Semiotik analitik merupakan semiotik meneliti sistem tanda. Peirce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai suatu lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Semiotik deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Semiotik faunal zoom semiotik merupakan semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Semiotik kultural merupakan semiotik yang khusus menilai sistem tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Semiotik naratif adalah semiotik yang membahas tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan, folklore. Semiotik natural atau semiotik yang khusus menilai sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Semiotik normatif merupakan semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Semiotik sosial merupakan semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang kata maupun lambang rangkaian kata berupa kalimat. Semiotik struktural adalah semiotik yang khusus menilai sistem tanda yang manifestikan melalui struktur bahasa. Semiotika berasal dari kata Yunani semion yang berarti tanda. Salah satu tokoh teori semiotik yang sangat terkenal dan pemikirannya yang sering dipakai Indonesia adalah Roland Barthes. Kode semantik yaitu kode yang mengandung konotasi pada level penanda, misalnya konotasi feminitas, maskulinitas, atau dengan kata lain kode semantik adalah tanda yang ditata sehingga memberikan suatu konotasi maskulin, feminim, kemaksaan, kesukuan, dan loyalitas. Kode simbolik yaitu kode yang berkaitan dengan psikoanalis, antitesis, kemanduan pertentangan dua unsur psikosofrenia. Kode narasi atau prioritik yaitu kode yang mengandung cerita urutan narasi atau antaranissio. Kode kebudayaan atau kultural yaitu suara-suara yang bersifat kolektif, anonim, bawah sadar, mitos, kebijaksanaan, pengetahuan, sejarah, moral, psikologi, sastra, seni, dan legenda. Tokoh-tokoh di bidang semiotik yang bisa kita sebutkan: yang pertama Umberto Eco, Julia Kristeva, Stefan Tondo, Charles William Morris, Algirdas Greimas, Yuri Lotman, dan Louis Hjelmslev. Langkah kerja penelitian semiotik terdiri atas dua model pembacaan, disebut juga dengan dua tingkat analisis semiotis sebagaimana berikut. Yang pertama, analisis semiotik tingkat pertama. Pemakaian linguistik denotatif. Pada langkah ini digunakan pembacaan dan pemaknaan secara heuristiks.
Subbab metode penelitian dan analisis tingkat semiotik pertama ini adalah struktur bahasa. Pemakaiannya secara semiotik tentang arti kata-kata, istilah sinomisionis, unsur-unsur teks, dan tanda-tanda bahasa yang lain. Yang kedua, analisis tingkat, itu pemakaian semiotik konotatif. Pada langkah ini digunakan pembacaan dan pemaknaan secara hermetik pada subbab metode penelitian. Pada tingkat ini dilakukan penafsiran berdasarkan hasil dari analisis semiotik tingkat pertama. Disinilah konversi sastra dengan sebagai dasarnya. Pemikiran strukturalisme genetik memandang karya sastra mengungkapkan hubungannya dengan masyarakat melalui pandangan dunia pengarang. Beberapa prinsip teori strukturalisme genetik menurut Hidayah. Yang pertama, karya sastra sebagai beberapa prinsip dalam teori strukturalisme. Yang pertama, karya sastra sebagai fakta kemanusiaan dan karya sastra sebagai produk subjek kolektif, karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia, dan struktur karya sastra dan struktur sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.